Halo semuanya, selamat datang di video refleksi saya. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Jaya Natasha. Saya dari jurusan Hubungan Internasional. Kali ini saya akan membagikan refleksi saya tentang pelajaran metode penelitian kualitatif dari minggu pertama sampai minggu ketujuh. Kalau boleh, oke, kita mulai ya. Kalau boleh saya sedikit sharing, jujur ketika pertama kali mendengar nama mata kuliah ini, saya membayangkan sesuatu yang berat, penuh teori, istilah akademik, dan konsep yang mungkin sulit dipahami. Tapi ternyata setelah menjalani 7 minggu, ternyata penuh pembelajaran. Saya pribadi menyadari bahwa metode kualitatif ini bukan cuma tentang penelitian, melainkan tentang cara memahami manusia. Dan selama 7 minggu ini, saya merasa seperti sedang melakukan perjalanan ya, bukan cuma dari satu topik ke topik lain, tapi perjalanan menuju cara berpikir yang lebih empatik dan reflektif. Dari awalnya yang saya melihat penelitian itu cuma sebagai prosedur, kini saya melihatnya sebagai proses kemanusiaan, di mana peneliti dan partisipan sama-sama saling belajar satu sama lain. Nah, kita mulai di minggu pertama, mungkin menjadi fondasi dari semua yang saya pelajari. Dari sini saya belajar bahwa penelitian kualitatif adalah usaha sistematis untuk memahami kehidupan sosial dari perspektif orang yang mengalaminya sendiri. Sebelumnya mungkin saya terbiasa dengan penelitian yang penuh angka dan grafik. Saya pikir meneliti itu berarti menghitung. Tapi ternyata dari bacaan dan diskusi pun saya mulai mengerti bahwa penelitian kualitatif tidak cuma berangkat dari angka, tapi juga dari rasa ingin tahu terhadap makna dari suatu fenomena atau kejadian. Nah, saya juga percaya bahwa setiap individu itu juga memiliki cara sendiri untuk menafsirkan dunia, sehingga realitas sosial tuh hadir tidak tunggal, dan peneliti kualitatif itu hadir bukan untuk menilai mana yang benar atau yang salah, tapi untuk memahami mengapa orang berpikir dan merasa seperti itu. Misalnya kita bisa bayangkan ketika meneliti makna kemajuan di berbagai daerah Indonesia. Mungkin kalau kita tarik bagi warga kota besar, kemajuan di sini mungkin tuh berarti koneksi internet yang cepat, transportasi efisien, dan teknologi canggih. Tapi bagaimana masyarakat pedesaan? Kemajuan di sana mungkin bisa berarti sawah yang subur, pendidikan yang terjangkau, atau bahkan kebersamaan yang tetap terjaga dengan menjaga tetap nilai lokal. Dua makna itu tentu sama-sama benar, cuma hanya lahir dari konteks yang berbeda. Dari sini saya belajar bahwa penelitian kualitatif mengajarkan kerendahan hati epistemologis, di mana kesadaran bahwa peneliti tidak datang hanya membawa kebenaran, tetapi datang juga untuk belajar dari pengalaman orang lain dan sekitar. Nah, ciri khas penelitian kualitatif yang paling membekas bagi saya adalah induktif dan eksploratif, di mana ini berangkat dari satu data menuju pemahaman yang luas. Kedua, bersandar pada konteks alami, bukan sekedar laboratorium buatan. Ketiga, peneliti sebagai instrumen utama, artinya kepekaan, nilai, dan refleksi pribadi peneliti ikut membentuk hasil penelitian. Dan yang keempat, tentunya fokus pada makna, bukan cuma angka. Refleksi saya pribadi minggu ini yaitu minggu pertama ini membuat saya sadar bahwa penelitian kualitatif bukan hanya soal metode, tapi juga tentang sikap hidup. Bagaimana kita bisa belajar tanpa menghakimi, memahami tanpa ingin menguasai, dan menafsirkan tanpa kehilangan empati. Dan di minggu kedua, saya belajar tentang etika penelitian. Setelah memahami hakikat penelitian, minggu kedua membawa saya pada hal yang lebih mendalam, yaitu tadi etika. Kalau minggu pertama saya mengajarkan saya untuk berpikir terbuka, minggu kedua mengajarkan saya untuk bertanggung jawab secara moral. Ketika penelitian melibatkan manusia, kita tidak hanya berurusan dengan data, tapi juga dengan perasaan dan kehidupan nyata. Saya belajar bahwa ada 3 prinsip etika yang menjadi dasar penelitian kualitatif. Yang pertama, informed consent, yaitu memastikan partisipan tahu tujuan penelitian dan ikut secara sukarela. Kedua, anonimitas, yaitu menjaga agar identitas partisipan tidak diungkap. Yang ketiga, ada kerahasiaan, yaitu melindungi informasi pribadi partisipan itu sendiri. Nah, namun dari semua itu yang paling menarik bagi saya adalah ketika bagaimana memahami etika itu bukan cuma tentang mengikuti aturan, tapi tentang kesadaran yang terus hidup di setiap langkah penelitian. Bayangkan misalnya kita sedang mewawancari seorang tentang pengalaman kehilangan atau kekerasan. Dari situ penelitian tidak bisa nih cuma menjadi pencatatan yang netral. Mungkin ada saat-saat di mana kita harus menjadi manusia, hadir dengan empati, memberi ruang aman, dan bahkan jika perlu kita bisa berhenti sejenak supaya partisipan tetap merasa nyaman. Saya juga belajar bahwa dalam konteks penelitian sensitif,
seperti penelitian tentang ekstremisme atau kekerasan gender. Peneliti ini tetap berada di posisi yang rentan ya. Jadi peneliti ini harus tetap menyeimbangkan antara rasa ingin tahu ilmiah dan tanggung jawab yang etis terhadap keselamatan dirinya dan informannya. Dan refleksi saya pribadi di minggu ini membuat saya berpikir bahwa etika bukan cuma sekedar dokumen, melainkan bagian dari integritas seorang peneliti. Dan penelitian yang baik itu bukan hanya pandai menganalisis, tapi juga mampu menghormati manusia yang menjadi sumber pengetahuannya. Nah, memasuki minggu ketiga, saya juga mulai belajar penelitian kualitatif tidak hanya berjalan di atas garis lurus. Ia lebih seperti perjalanan yang penuh dengan tikungan, di mana peneliti juga harus siap berubah arah sesuai yang ditemui di lapangan. Desain penelitian kualitatif itu bersifat emergent, artinya bisa berkembang seiring waktu. Awalnya sih saya juga berpikir ya bahwa penelitian kualitatif itu tidak terencana, tapi justru sebaliknya, penelitian kualitatif memiliki rencana yang lentur dan bukan kaku. Dalam proses belajar, saya mengenal dua cara memilih informan. Yang pertama, purposive sampling, yaitu memilih orang yang paling relevan dengan pernyataan penelitian. Dan yang ketiga, snowball sampling, yaitu mencari informan baru berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Selain itu, saya juga belajar tentang triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai sumber data, misalnya wawancara, observasi, dokumen, agar hasil penelitian itu lebih kuat dan kredibel. Dari situ, saya menyadari bahwa menjadi peneliti kualitatif berarti belajar beradaptasi dengan kenyataan yang ada di sekitar kita. Kadang kita berangkat dengan satu pertanyaan, tapi justru faktanya di lapangan kita menemukan hal-hal yang jauh lebih menarik. Dan saat itu terjadi, peneliti harus cukup reflektif ya untuk mengubah fokus tanpa kehilangan arah utama. Refleksi pribadi saya pada pribadi di minggu ini mengajarkan saya untuk tidak takut terhadap ketidakpastian. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa pengetahuan sejati justru lahir dari keterbukaan, dari keberanian untuk mengakui bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi selalu menawarkan sesuatu untuk Lanjut, di minggu keempat saya belajar tentang observasi. Di minggu ini, dari desain yang visible, saya kemudian belajar tentang observasi di minggu keempat. Salah satu tahap yang paling menarik dalam penelitian kualitatif. Observasi mengajarkan saya untuk memperlambat langkah, memperhatikan hal kecil, dan membaca dunia dengan lebih dalam. Baby menggunakan observasi sebagai cara memahami perilaku sosial dalam konteks ilmiahnya, bukan di ruang buatan atau laboratorium. Ada dua jenis utama. Yang pertama, observasi non-partisipan, di mana peneliti menjaga jarak agar tidak mempengaruhi perilaku partisipan. Kedua, observasi partisipan, di mana peneliti ikut hidup dalam lingkungan yang diteliti untuk benar-benar memahami konteksnya. Nah, saya secara pribadi teringat contoh klasik William Booth White dalam Street Corner Society ketika ia tinggal bertahun-tahun di tengah komunitas pemuda Italia Amerika. Dengan hidup bersama mereka, ia bisa memahami secara pribadi struktur sosial dan solidaritas yang mungkin tidak terlihat dari luar. Nah, dalam konteks Indonesia, metode ini mungkin juga sangat relevan, misalnya untuk memahami kehidupan masyarakat adat, gaya hidup anak muda turban, atau solidaritas di kalangan pekerja informal. Observasi memberikan pengalaman yang tidak bisa diperoleh dari survei aja. Namun, observasi juga pastinya menuntut keseimbangan. Terlalu terlibat mungkin juga bisa membuat peneliti kehilangan jarak analitis, tapi terlalu jauh juga bisa membuatnya kehilangan kedalaman makna. Karena itu, peneliti perlu membuat catatan lapangan reflektif, bukan sekedar apa yang dilihat, tapi juga bagaimana ia merasakan dan memaknai pengalaman itu. Nah, refleksi saya secara pribadi minggu ini mengajarkan saya bahwa observasi adalah kepekaan dan kejujuran. Kita belajar melihat bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan hati. Kadang hal yang paling penting justru muncul dari detail kecil, dari gestur, ekspresi, atau suasana yang tidak tertulis dimanapun. Nah, setelah itu, di minggu kelima saya belajar tentang wawancara mendalam. Setelah belajar mengamati, minggu kelima ini membawa saya pada keterampilan yang tidak kalah penting, yaitu mendengarkan. Kenapa ini penting? Karena wawancara mendalam mengubah cara saya melihat percakapan. Jika biasanya kita bertanya untuk mendapatkan jawaban, dalam penelitian kualitatif kita bertanya untuk memahami makna di balik cerita seseorang. Nah, kunci utama wawancara yang baik adalah membangun raport atau hubungan saling percaya. Tanpa kepercayaan,
partisipan tidak akan terbuka. Tapi ketika kepercayaan sudah terbangun, wawancara bisa berubah menjadi percakapan yang lebih jujur dan reflektif. Saya belajar tentang pentingnya kemampuan probing, yaitu mengajarkan pertanyaan lanjutan dengan lembut dan penuh empati. Kita tidak boleh mengarahkan jawaban, tapi membantu partisipan menggali pengalamannya lebih dalam. Dari wawancara, saya belajar bahwa setiap cerita manusia adalah pengetahuan. Kadang dalam bercerita, partisipan menyadari nih hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan, dan disitulah peneliti menjadi semacam cermin, yaitu membantu mereka memahami diri sendiri. Refleksi pribadi saya adalah wawancara mendalam ini mengajarkan saya tentang kerendahan hati ilmiah. Kita tidak datang untuk menilai, tapi juga untuk mendengarkan. Dan dalam proses mendengarkan itu, kita justru banyak belajar tentang kerentanan, kekuatan, keindahan, dan pengalaman manusia. Nah, masuk ke minggu ke-6, memperkenalkan saya metode Focus Group Discussion atau FGD yang membuka mata saya terhadap dinamika sosial dalam pembentukan makna. FGD di sini atau Focus Group tidak hanya mengumpulkan opini, tapi juga memperlihatkan bagaimana pendapat di sini tuh dinegosiasikan dalam interaksi sosial. Ketika beberapa orang berdiskusi, kita bisa melihat bagaimana mereka bisa saling mempengaruhi, berdebat, setuju, atau bahkan saling menantang satu sama lain. Dari sana, peneliti bisa melihat nih bagaimana makna kolektif di sini terbentuk secara alami. Dan kelebihan FGD sendiri atau fokus group tadi itu adalah kemampuannya menangkap suara kelompok, bukan individu aja. Namun, fokus group discussion di sini juga pasti memiliki tantangan tersendiri, yaitu mungkin adanya peserta yang mendominasi atau munculnya grouping di mana peserta lain enggan menyampaikan perbedaan pendapat. Nah, jadi di sini peran moderator menjadi sangat penting dan krusial. Moderator di sini harus tetap netral, sabar, dan mampu menjaga agar setiap peserta itu mendapat ruang bicara yang adil di situ. Nah, bagi saya secara pribadi, metode ini sangat cocok dengan budaya Indonesia yang kolektif dan komunikatif. Dalam masyarakat yang terbiasa musyawarah, fokus group discussion ini menjadi ruang alami ya untuk menelusuri bagaimana nilai-nilai bersama itu terbentuk dan dimulai. Refleksi pribadi saya di minggu ke-6 ini mengajarkan bahwa realitas sosial itu bukan cuma hasil pemikiran individu, tapi melainkan hasil dari interaksi dan negosiasi bersama. Dari sini kita belajar bahwa memahami masyarakat berarti juga memahami proses percakapan yang membentuknya. Dan di minggu ke-7, untuk menutup perjalanan ini dengan perspektif baru, yaitu saya belajar tentang unobtrusive techniques atau memahami manusia melalui jejak yang mereka tinggalkan. Unobtrusive techniques ini adalah teknik tanpa interaksi langsung yang mengajarkan saya bahwa penelitian tidak selalu harus dilakukan dengan bertemu orang secara langsung. Mungkin kita bisa memahaminya lewat dokumen, teks, artefak, dan ruang sosial yang mungkin mereka hasilkan. Nah, ada 3 bentuk utama yang saya pelajari. Yang pertama adalah analisis konten, yaitu kita bisa menelaah teks, media, atau dokumen untuk menemukan pola dan makna. Dan yang kedua, ada analisis jejak fisik, yaitu kita bisa membaca benda, tempat, atau simbol yang digunakan masyarakat. Yang ketiga, itu ada analisis data sekunder, itu kita bisa memanfaatkan arsip atau data yang sudah ada. Nah, di era digital saat ini, metode ini mungkin menjadi sangat relevan ya. Kita kan tahu media sosial, berita daring, atau forum internet juga menyimpan begitu banyak jejak sosial yang bisa dianalisis untuk memahami opini publik, budaya populer, atau bahkan pola komunikasi politik. Namun, pastinya metode ini juga menuntut ketelitian dan tanggung jawab etis dari peneliti. Data mungkin tersedia, tapi peneliti juga tetap harus hati-hati untuk selalu menjaga konteks dan privasi. Dan refleksi pribadi saya di minggu ini mengajarkan saya untuk membaca yang tidak terucap. Kadang diam juga berbicara, dan melalui teks dan simbol kita bisa melihat struktur nilai dan kekuasaan yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari itu. Dan
Dari minggu pertama sampai minggu ke-7, saya rasa perjalanan ini bukan cuma belajar tentang metode ya, tapi juga bagaimana saya belajar tentang menjadi manusia yang lebih peka dan refleks. Sampailah kita di ujung pembahasan. Jadi dari minggu pertama sampai minggu ke-7, saya merasa perjalanan ini bukan cuma tentang belajar metode, tapi juga belajar menjadi manusia yang lebih peka dan reflektif. Ketika pertama memasuki mata kuliah ini, saya mungkin menganggap ya penelitian itu sebagai sesuatu yang formal, prosedural, atau bahkan kaku. Tapi setelah 7 minggu menjalani proses belajar, membaca, berdiskusi, melakukan mini riset, dan merenung, saya menyadari bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah perjalanan batin. Ia tidak hanya menuntut kecerdasan intelektual, tapi juga kedewasaan, emosional, dan etika. Dimana dari baby saya belajar pentingnya ketelitian dan sistematika dalam menggali makna. Dari Creswell saya belajar bahwa realitas sosial tidak pernah tunggal, selalu ada banyak sudut pandang yang sama benarnya. Dari Kevel, saya belajar bahwa etika bukanlah aturan kaku, melainkan proses kesadaran yang hidup di setiap langkah penelitian. Dari Van Evera, saya belajar bahwa penjelasan sebab akibat tidak selalu muncul dari angka, tetapi bisa tumbuh dari narasi dan konteks. Dan dari para peneliti Indonesia yang kadang saya baca, contohnya Pak Wiba, saya belajar tentang keberanian moral, yaitu keberanian yang untuk menyelami isu-isu sensitif tanpa kehilangan rasa hormat terhadap manusia yang diteliti. Saya juga menyadari bahwa penelitian kualitatif itu adalah ruang dialog antara teori dan realitas. Teori memberi arah, tapi realitas lapangan seringkali memberi kejutan yang membuat kita harus meninjau ulang cara berpikir kita. Dalam proses itu, proses itulah peneliti tumbuh. Ia belajar bahwa tidak semua hal bisa diprediksi dan bahwa ketidakpastian bukan bukan kelemahan, melainkan bagian dari alami dari pencarian makna itu sendiri. Lebih jauh lagi, penelitian kualitatif juga membuat saya sadar bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari kemanusiaan. Setiap data bukan sekadar informasi, tapi potongan kehidupan seseorang. Setiap wawancara juga bukan cuma sekadar percakapan, tapi pertemuan dua dunia, yaitu dunia peneliti dan dunia partisipan yang saling membuka diri untuk saling memahami satu sama lain. Dari proses observasi, saya belajar memperlambat langkah dan memperhatikan hal-hal kecil yang sering terlewat. Dari wawancara, saya juga belajar mendengarkan dengan sabar, tanpa tergesa-gesa untuk menyimpulkan. Dari fokus group discussion, saya juga belajar bahwa makna sosial selalu terbentuk melalui interaksi dan negosiasi. Dan dari analisis dokumen, saya belajar bahwa membaca yang diam, memahami pesan-pesan yang tidak diucapkan. Semua itu membuat saya menyadari bahwa menjadi peneliti kualitatif berarti belajar menemukan keseimbangan antara jarak dan kedekatan. Kita harus cukup dekat untuk memahami manusia, tapi juga cukup sadar untuk tetap kritis dan reflektif. Penelitian kualitatif juga mengajarkan saya bahwa objektivitas bukan berarti dingin dan terpisah dari dunia, tapi justru itu berarti jujur pada diri sendiri, mengakui bias, nilai, dan posisi kita dalam proses memahami orang lain. Kejujuran inilah yang menjadi dasar dan integritas ilmiah dan moral seorang peneliti. Saya juga menyadari bahwa peneliti berarti menjadi pembelajar seumur hidup karena dunia sosial terus berubah. Peneliti harus terus menyesuaikan cara pandangnya. Hari ini kita mungkin memahami sesuatu dengan satu cara, tapi besok atau 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi setelah melihat kenyataan baru, kita bisa memaknainya secara berbeda. Dan perubahan cara pandang itu bukan tanda kita tidak konsisten, tapi justru itu bukti bahwa hidup itu berpikir, beradaptasi, dan bertumbuh. Jika saya melihat kembali perjalanan 7 minggu ini, saya bisa mengatakan bahwa metode kualitatif telah mengubah cara saya dengan memandang pengetahuan. Dulu saya berpikir bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang sulit, adalah sesuatu yang ditemukan. Tapi sekarang saya percaya bahwa pengetahuan itu diciptakan melalui pertemuan antara peneliti dan dunia yang diteliti. Jadi, itu bukan sekedar hasil, tapi juga proses. Bukan sesuatu yang dimiliki, tapi sesuatu yang harus dibangun. Peneliti kualitatif juga menantang saya secara pribadi untuk merasa lebih berani bertanya dan lebih sabar mencari jawaban. Karena tidak semua hal tadi ya bisa dijelaskan dengan cepat. Kadang butuh waktu lama untuk benar-benar memahami suatu fenomena atau kejadian. Dan seringkali di tengah proses itu saya menemukan jawaban baru, tapi juga pertanyaan baru yang membuat saya semakin penasaran oleh fenomena tersebut.
Saya belajar bahwa refleksi dari metode ini, refleksi membuat kita tidak sekedar meliti, tapi juga merenungi peran dan tanggung jawab kita sebagai peneliti, yang membantu kita untuk melihat bahwa penelitian bukan cuma sekedar alat memotret kenyataan, tapi juga cermin yang memantulkan diri kita sendiri. Lewat proses ini, saya memahami bahwa setiap peneliti kualitatif bukan pengamat luar, tapi juga ikut dalam bagian dari dunia yang sedang dipahami. Setiap interaksi, setiap percakapan, dan setiap perasaan yang muncul selama penelitian itu menjadi bagian dari data yang bermakna. Menjadi peneliti juga membuka diri terhadap ketidakpastian, kejutan-kejutan lapangan yang kadang menggoyahkan asumsi kita, dan juga saya masih semakin yakin bahwa metode kualitatif sangat relevan dalam konteks Indonesia, negara kita yang beragam budaya, bahasa, dan pengalaman hidup. Untuk memahami realitas ini, dibutuhkan pendekatan yang tidak memasakkan keseragaman atau melainkan merayakan perbedaan. Jadi, penilaian ini memungkinkan kita menangkap warna-warni kehidupan manusia Indonesia dari desa hingga kota, dari generasi muda hingga tua, dan dari suara mayoritas hingga minoritas yang sering terpinggirkan. Dalam dunia yang cepat dan digital, penelitian kualitatif menjadi semacam penyeimbang. Ia mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, mendengarkan, dan memahami sebelum menilai. Ketika dunia sibuk mencari kesimpulan instan, penelitian di sini mengajarkan kita bahwa pemahaman sejati itu tetap butuh waktu, kesabaran, dan empati. Jadi bagi saya pribadi, 7 minggu ini bukan sekedar perjalanan akademik, tapi perjalanan spiritual untuk memahami manusia. Saya belajar bahwa ilmu pengetahuan tanpa empati mungkin bisa menjadi kering, sementara empati tanpa penelitian bisa juga menjadi kabur. Keduanya harus tetap berjalan berdampingan, berpikir tajam, dan juga berhati lembut. Dan mungkin inilah makna terdalam dari penelitian kualitatif. Bukan hanya mengerti, tapi menghargai. Bukan hanya menatap, tapi juga merasakan. Bukan hanya berbicara tentang manusia, tapi juga berdialog dengan kemanusiaan itu sendiri. Kedepannya saya berharap bisa menerapkan ilmu ini dalam setiap penelitian atau bahkan kehidupan sehari-hari saya secara pribadi. Karena pada akhirnya metode kualitatif di sini bukan cuma alat untuk menulis laporan, tapi juga cara saya untuk hidup lebih sadar, lebih peduli, dan lebih manusiawi. Jadi ketika menutup perjalanan 7 minggu ini, saya tidak merasa selesai, tapi saya mungkin justru baru mulai. Mulai untuk belajar mendengarkan, terus mau belajar memahami, dan juga terus menulis kisah-kisah kecil yang memberi makna bagi dunia sosial kita. Terima kasih sudah menyimak refleksi saya tentang pelajaran metode penelitian kualitatif dari minggu pertama sampai ke-7. Semoga pengalaman ini bukan cuma membantu kita memahami ilmu sosial, tapi juga membantu kita bersama-sama menjadi manusia yang lebih peka, bijak, dan berempati terhadap sesama. Terima kasih.